Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frani Nurul dari kelas 4B dengan nomor NPM 23106311100062. Di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester. Langsung saja ke jawaban yang pertama. Prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat diterapkan dengan menekankan inklusi, kesetaraan akses, partisipasi aktif siswa, dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat sesuai nilai-nilai Islam yang menegaskan keadilan dan kesetaraan di hadapan Allah. Pendidikan agama Islam harus memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau gender, serta mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan, sehingga membentuk karakter yang adil, toleran, dan bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Namun, tantangan utama dalam era digital saat ini meliputi ketidaksetaraan akses teknologi yang dapat memperlebar kesenjangan pendidikan, serta resiko disinformasi dan polarisasi opini yang mengganggu pembentukan pemahaman yang kritis dan inklusif. Jadi literasi digital menjadi aspek penting untuk diintegrasikan dalam pendidikan PAI agar siswa mampu memilih informasi secara bijak dan berpartisipasi secara konstruktif dalam masyarakat demokratis. Selanjutnya, jawaban yang kedua. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengintegrasikan aspek akal, intelektual, dan adab moral atau karakter dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menggunakan metode interaktif seperti diskusi dan dialog untuk mengembangkan pemikiran kritis dan karakter mulia. Sementara model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang adaptif, berpusat kepada peserta didik, dan menggunakan metode aktif seperti pembelajaran berbasis proyek, discovery learning, serta penilaian yang menyeluruh meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Eksistensis konsep Ibnu Khaldun dengan model pembelajaran PAI kurikulum merdeka dapat diaplikasikan di kelas menengah pertama SMP dengan merancang pembelajaran yang bertahap dan holistik, mengintegrasikan pengembangan akal melalui materi agama, pembentukan karakter melalui nilai-nilai adab dan moral. Guru dapat menggunakan metode diskusi, dialog, dan proyek kolaboratif untuk meningkatkan keterlibatan dan kemampuan berpikir kritis siswa, sambil menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks sosial siswa. Penilaian dilakukan secara komprehensif mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memastikan pembentukan karakter dan intelektual yang seimbang sesuai visi Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka. Jawaban soal ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan integrasi ilmu agama dan sains agar pendidikan menghasilkan individu seimbang secara spiritual dan intelektual. Pandangan ini relevan untuk mengatasi dekadensi moral pelajar karena integrasi membantu mereka memahami nilai agama secara kontekstual dan mengembangkan karakter serta kecerdasan kritis. Desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat ini adalah model integratif yang mengaitkan materi agama dan sains. Misalnya mengajarkan pelestarian lingkungan dengan menghubungkan konsep ekosistem dalam pembelajaran IPA dan ajaran Islam tentang menjaga alam. Model ini holistik, kontekstual, dan interdisipliner sehingga nilai agama dan ilmu saling melengkapi dan relevan dengan tantangan zaman. Selanjutnya, jawaban nomor 4, Kiai Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dan sikap tawadu dalam pendidikan, khususnya dalam hubungan antara guru dan murid, sebagai fondasi utama pembentukan karakter siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'lim, beliau mengajarkan bahwa sikap rendah hati,
tawadu terhadap guru membuat ilmu mudah diterima dan penuh berkah. Sementara guru harus menampilkan akhlak mulia sebagai teladan yang dapat membentuk karakter peserta didik secara efektif. Penerapan nilai-nilai ini di era modern dapat mengatasi krisis keteladanan guru dengan menumbuhkan rasa hormat, kesungguhan, dan integritas moral dalam proses belajar mengajar. Sehingga guru tidak hanya menjadi penyampai ilmu, tetapi juga figur moral yang menginspirasi dan membimbing siswa dalam pengembangan karakter yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Nah, jadi pendidikan karakter berbasis akhlak dan tawadu menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari sangat relevan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan mengatasi masalah keteladanan guru saat ini. Selanjutnya, jawaban nomor 5. Pemikiran Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis yang menekankan purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan Hadis, mencerminkan orientasi reformis dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Ia mengkritik pemahaman Islam tradisional yang dianggap tercampur budaya lokal dan taklid buta, sehingga mendorong kembali kepada sumber asli Islam secara kritis dan ilmiah. Hal ini menunjukkan semangat ijtihad dan pembaharuan, bukan sekedar konservasi tradisi lama. Dalam pendidikan, pendekatan ini menuntut kurikulum yang fokus pada pemurnian ajaran dan pengembangan pemikiran kritis berdasarkan Al-Quran dan Hadis, sehingga lebih mendukung reformisme daripada konservatisme yang cenderung mempertahankan status quo tanpa kajian ulang mendalam. Jawaban yang ke-6, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam saling terkait berbagai landasan filosofis. Ontologi membahas hakikat manusia dan pendidikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang bertujuan menjadi insan kamil. Epistemologi menjelaskan sumber dan metode pengetahuan yang berlandasan wahyu dari Al-Quran dan Hadis. Aksiologi menekankan nilai moral dan etika untuk membantu pribadi muslim berakhlak mulia. Ketiganya bersinergi, ontologi menentukan tujuan, epistemologi metode, dan aksiologi nilai pendidikan. Dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, ontologi menjadi dasar tujuan mencetak insan kamil. Epistemologi membimbing rancangan kurikulum dan metode pembelajaran yang ilmiah dan islami, serta aksiologi mengarahkan penanaman nilai akhlak dan tanggung jawab sosial sehingga lulusan cerdas dan bermoral. Selanjutnya jawaban yang ke-7. Konsep ta'dib menurut Syed Naqib al-Atas menekankan pendidikan Islam sebagai proses pembentukan manusia beradab secara menyeluruh yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan intelektual. Dengan pendekatan tauhid, ta'dib fokus pada pendidikan karakter dan penanaman nilai adab serta akhlak mulia secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No 20 tahun 2003, keduanya sama-sama menekankan pembentukan manusia yang beriman. Pembentukan manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun ta'dib lebih menitik beratkan kepada aspek spiritual dan akhlak sebagai dasar utama. Sedangkan pendidikan nasional juga mengutamakan kecakapan dan keterampilan sosial. Dalam penyusunan RPP pendidikan agama Islam, konsep ta'dib dapat diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adab dan akhlak dalam setiap kegiatan pembelajaran. RPP harus tidak hanya menyampaikan materi secara kognitif, tetapi juga menanamkan sikap Islami yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan sehingga peserta didik berkembang secara spiritual, moral, dan intelektual secara utuh. Selanjutnya, soal yang terakhir, yang ke-8, model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi yang dapat diterapkan di sekolah berdasarkan pandangan Ismail F. Raji Al-Faruqi adalah model integratif yang berlandasan prinsip tauhid sebagai fondasi epistemologi. Dalam model ini, materi PAI dan ilmu sosial diajarkan secara terpadu dengan mengaitkan konsep-konsep sosial dan ekonomi dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari tauhid, sehingga
Pengetahuan yang diperoleh siswa tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga spiritual dan etis. Misalnya, dalam pembelajaran ekonomi, siswa tidak hanya mempelajari teori ekonomi konvensional, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip keadilan.